Ya, halo guys, welcome back to Lotalk ID dengan gua Fili Fidelara Wanul di sini. Udah cukup lama kita belum berjumpa, hampir satu mingguan ini enggak, karena gua memang lagi fokus untuk ujian akhir. Oleh karena itu sekarang gua bakal kembali untuk memberikan informasi-informasi dan juga pengetahuan baru terkait hukum bagi masyarakat awam. Hari ini pembahasan kita tentang apa sih? Pembahasan kita hari ini adalah langkah jika keberatan terhadap kejanggalan penyidikan. Check this out. Nah, jadi pasal 31 ayat 2 Perkap 12 tahun 2009 memberikan batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya surat perintah penyidikan, yaitu 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit, 90 hari untuk penyidikan perkara sulit, 60 hari untuk penyidikan perkara sedang, atau 30 hari untuk penyidikan perkara mudah. Namun, sejak Perkap 12 2009 tersebut dicabut dan digantikan oleh Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, sayangnya saat ini tidak ada lagi ketentuan yang mengatur tentang lamanya suatu penyidikan bisa berjalan. Sehingga dengan tidak adanya daluarsa penyidikan, terkadang memang membuat proses penyidikan begitu lama. Nah, jadi maksud gue di sini adalah, kan kita akan mempelajari terkait dengan langkah jika keberatan terhadap kejanggalan penyidikan. Terus dikarenakan tidak adanya daluarsa dari penyidikan ini, maka kan agak cukup sulit ya kita tahunya, ini kasus kapan selesainya ya, ini kasus kapan akan diberitahukan ya, terkait dengan kemajuan-kemajuan yang ada di lapangan. Nah, oleh karena itu, kita penting tuh untuk mengetahui terkait dengan daluarsa dari penyelidikan. Nah, di sini kita lanjut ya, tentang tadi, maka oleh karena itu terdapat dua langkah yang bisa kita tempuh. Langkah pertama adalah mencari tahu sudah sampai mana perkembangan hasil penyidikan perkara kita. Kita berhak mengajukan permohonan agar diberikan SP2HP. Kalau misalnya kalian nonton video sebelumnya, kalian sudah tahu SP2HP. Bagi yang belum, SP2HP adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Hasil penyidikan. Melalui layanan SP2HP, online, kalau misalnya kalian open via online, dan penyidik pun wajib memberikan SP2HP kepada Anda demi menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan. Jadi SP2HP itu memang nanti akan diberikan bertahap. Itu makanya kita mendapatkan seperti pemberitahuan perkembangan. Tapi tergantung kasusnya ya. Mudah, sedang, sulit, sangat sulit itu akan berbeda. Berapa hari akan mereka kabarkan perkembangannya. Pasal 11 Perkap 21 tahun 2011 mengatur bahwa SP2HP sekurang-kurangnya memuat pokok perkara, tindakan yang telah dilaksanakan penyidik dan hasilnya, dan permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh penyidikan. Nah, jika benar penyidikan masih berjalan dan kita memiliki petunjuk kuat atau dasar bukti dari keyakinan kita atas apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut, kita tidak dilarang dan dapat menyampaikan langsung hal tersebut kepada penyidik guna ditindaklanjuti. Jadi kita boleh proaktif di sini ya, kita bisa aktif untuk membantu dalam proses penyidikannya. Nah, lalu informasi demikian tentunya dapat membantu kerja penyidik untuk mengungkap kebenaran atas peristiwa meninggalnya seseorang, atas peristiwa pencurian, atas peristiwa pembegalan misalnya, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Yang penting dia masih dalam tindak pidana. Kita ngebantu, Pak, kami ada bukti-bukti baru nih Pak, ditemukan di lapangan. Pak, ternyata kami mengetahui orang tambahannya siapa. Itu penting untuk bisa kita menciptakan suatu circumstances atau lingkungan yang bisa membantu para penyidik ini menyelesaikan tugasnya. Bila mana kita menemukan penyidikan perkara ini janggal, terkatung-katung, atau tidak ditindaklanjuti, kita dapat menyampaikan pengaduan masyarakat untuk Dumas berdasarkan Perkap nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, Dumas dapat disampaikan terkait dengan 1. Pelayanan Polri, penyimpangan perilaku pegawai negeri pada Polri, dan atau penyalahgunaan wewenang. Penanganan Dumas nantinya akan dilakukan oleh 7 perangkat kepolisian, masing-masing untuk tingkat yang berbeda. Untuk mengetahui Dumas lebih lanjut, nanti kalian bisa kok nge-search apakah tentang peraturan-peraturan, atau kalian bagaimana sih tentang pengaduan masyarakat yang ada di kepolisian. Nah, itu penting. Lalu di samping mekanisme pengawasan internal kepolisian berupa pengaduan masyarakat tadi, kita juga dapat melaporkan kepada Komisi Kepolisian Nasional, ini Kompolnas ya namanya, sebagai pengawas eksternal terhadap kinerja Polri berdasarkan pasal 7 huruf C Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Kompolnas ini berwenang untuk menerima saran dan keluhan dan masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.
Nah, dalam melaksanakan wewenang tersebut, Kompolnas dapat melakukan kegiatan, menerima dan meneruskan saran dan keluhan masyarakat kepada Polri untuk ditindaklanjuti, meminta dan atau bersama Polri untuk menindaklanjuti saran dan keluhan masyarakat, dan melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang dilakukan oleh Polri, lalu meminta pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal Polri terhadap anggota dan atau pejabat Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan atau etika profesi, terus beberapa hal lain yang termasuk dalam tugasnya dia. Nah, di sini Kompolnas akan menyampaikan hasil tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang disampaikan dan dilaporkan kepada Kompolnas kepada pelapor yang bersangkutan. Di sini kita mengetahui bahwa, oke, langkah-langkah yang bisa kita lakukan pertama itu kita mengadu, kita menyampaikannya. Baik itu ke Dumas, kita minta tolong dalam pengaduan masyarakat yang memang disediakan oleh kepolisian, atau kita bisa melalui Kompolnas ini karena mereka memang memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja kepolisian secara eksternal. Nah, di sini kalau kita ngerasa, wah ini kayaknya ada yang janggal nih dari proses penyidikan. Wah ini kayaknya ada yang berbeda dari apa yang seharusnya diselesaikan. Kok sampai sekarang belum selesai ya? Kok surat pemberitahuannya juga tidak menjelaskan secara detail ya kayak gitu. Itu kita bisa laporkan. Ini lebih ke arah bagaimana kita meminta pengaduan untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik begitu. Nah, terus kedua, apabila dari SP2AP tersebut kemudian kita mengetahui bahwa penyidikan telah dihentikan, maka kita sebagai pelapor berhak meminta diberikan surat pemberitahuan penghentian penyidikan. Jadi SP3 ini berhak kita tahu. Karena apa? Karena kan kita nggak ada daluarsa atau terkait dengan penyidikan tadi. Dan kita butuh tahu, kapan ini pemberhentian penyidikannya. Ini bukan cuma dari kita yang melaporkan ya, tapi orang yang dilaporkan pun juga penting. Karena mereka pasti akan berlarut-larut misalnya menjadi saksinya kah, atau menjadi tersangkanya sampai mereka nggak tahu kapan akan diselesaikannya ini. Makanya dibutuhkan SP3 tadi. Nah, terus habis itu kita mengetahui juga itu sudah ada dalam peraturan juga ya, bahwa memang setiap anggota polisi itu dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, adanya SP3 dalam suatu penghentian penyidikan adalah keharusan. Nah, penghentian penyidikan adalah wewenang penyidik yang diberikan oleh undang-undang. Alasan penghentian penyidikan tersebut diatur secara limitatif dalam pasal 109 ayat 2 KUHP, yaitu tidak diperoleh bukti yang cukup, yakni apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka, atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka. Lalu peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana atau penghentian penyidikan demi hukum. Nah, alasan ini nanti dipakai apabila terdapat alasan-alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana, antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah daluarsa. Jadi penting banget nih untuk kita mengetahui dasar-dasarnya. Nah, terus habis itu yang perlu kita ketahui berarti sampai saat ini adalah ada dua cara tadi ya berarti. Yaitu pertama kita mengadu itu melalui Dumas ataupun juga ke Kompolnas. Kita meminta pertanggungjawaban dari mereka, meminta tolong bahwa memang dalam menjalankan tugasnya kepolisian mungkin ada kejanggalan dan kita bisa melaporkannya. Terus yang kedua tadi adalah kita bisa memintakan SP3, yaitu pemberhentian, dikarenakan memang dalam kaitannya dengan tindak pidana tadi mungkin kita merasa berlarut-larut, tidak jelas, dan lebih baik kita usahakan untuk diberhentikan saja, begitu. Jadi menurut gue sendiri sih sebenarnya dari apa yang tadi gue telah bacakan terkait dengan informasi tentang pengetahuan hukum itu kan gue dapatnya dari hukum online, dan itu memang mungkin bisa membantu masyarakat yang penasaran bagaimana sih cara menyelesaikan terkait dengan perkara pidana atau laporan-laporan yang memang ada kejanggalan itu. Jadi kalau kayak gitu kalian bisa komen di bawah seandainya kalian punya permasalahan yang sama, nanti bisa gue coba bantu. Dan juga salam demokrasi.